Belum waktu sholat subuh aku bangun, kemudian duduk bertafakur di tempat tidurku. Aku merenung akan kondisiku saat ini. Sekitar kurang lebih 30 menit kemudian aku naik ke atas dekat musola, berdiri memandangi langit. Kulihat jam sudah mau jam 5, kurang beberapa menit lagi dan sudah masuk waktu subuh. Aku lihat beberapa penumpang lain juga sudah mulai mengambil air wudhu buat sholat subuh. Aku pun ikut. Salah satu penumpang melantunkan azan. Setelah itu ia berbalik bertanya, apakah langsung iqamat atau sholat sunnah dulu. Mungkin karena kapal tak begitu bergoyang dan ombak tak begitu besar, jadi keputusannya sholat sunnah dulu karena beberapa jemaah mengatakan demikian. Setelah sholat subuh, aku menghadap ke timur, melihat langit menunggu matahari terbit. Saat langit sudah mulai terang, menandakan matahari sudah ingin terbit, aku pun keluarkan kamera dari tasku dan mengambil gambar setiap 5 menit sejak cahaya matahari mulai menampakkan sinarnya di pagi hari hingga terbit terang. Sekitar kurang lebih jam 6:00 waktu Indonesia Tengah, kapal tiba dan berlabuh di perairan Pulau Dewaka Lompok. Beberapa penumpang datang menggunakan kapal motor dan naik ke kapal perintis Tol Sabuk Nusantara. Begitupun sebaliknya, beberapa penumpang dengan tujuan Pulau Dewaka Lompok turun dan naik kapal motor. Kurang lebih jam 9:00 waktu Indonesia Tengah, kapal berangkat menuju ke Pulau Kalukuang. Saya sempatkan ke kamar mandi buat cuci badan dan ganti pakaian. Kusempatkan mengelap badanku menggunakan tisu basah biar merasa lebih segar saja dan menghilangkan perasaan muntah tadi malam. Setelah itu aku sempatkan sarapan, makan kue bolu dan minum kopi cola serta air minum. Aku sempat merenung sejenak, bertafakur, kemudian membaringkan badan buat merelaksasi dan tidak terasa tertidur. Ketika waktu menjelang zuhur, aku ke musola untuk sholat. Setelah itu turun kembali ke tempat tidur. Perasaanku agak pening, sepertinya aku mabuk laut. Jadinya aku ambil minyak kayu putih, kuoles di bagian leher, perut, dan sesekali aku hirup. Kurang lebih jam 15:51 waktu Indonesia Tengah, kapal perintis Tol Sabuk Nusantara berlabuh di perairan Pulau Kalukuang. Aku dan paman ikut turun ke daratan Pulau Kalukuang, naik kapal motor dengan ongkos kurang lebih 25.000 per orang. Tujuan kami ke Pulau Kalukuang buat ngopi, makan mie, beli antimo dan sikat gigi, serta jalan-jalan buat menghilangkan perasaan mabok laut karena kata kaptennya nanti berangkat ke Pulau Pamantawang kurang lebih jam 18:00 waktu Indonesia Tengah. Jadi kami punya waktu kurang lebih 2 jam di Pulau Kalukuang. Di kapal motor kami bareng dengan tim kesehatan Puskesmas Kalukuang dan beberapa penumpang lainnya. Aku sempatkan membuat video dokumentasi di atas kapal motor dermaga di pelabuhan dan memotret pulau. Sesampainya di Pulau Kalukuang, kami ke kios terdekat beli antimo 5.000 3 biji dan ke warung buat makan mie rebus 5.000 dan pamanku minum kopi susu harganya 5.000, jadi ongkosnya cuma 10.000. Setelah itu aku lihat jam, belum jam 16:11 waktu Indonesia Tengah. Waktu masih cukup buat jalan-jalan, jadi kami sempatkan. Dalam perjalanan itu, aku sempat melihat kelelawar yang terbang dari pohon kelapa satu ke pohon kelapa lainnya. Kurang lebih jam 17:00 waktu Indonesia Tengah, kami kembali ke pelabuhan Kalukuang dan sampai jam 17:25 waktu Indonesia Tengah. Tetapi ternyata kapal perintis Tol Sabuk Nusantara telah berangkat ke Pulau Pamantawang. Jadinya kami ketinggalan kapal. Tas yang berisi pakaian tertinggal di atas kapal dan kami terpaksa menginap di Pulau Kalukuang. Pak Mul, salah satu warga Pulau Kalukuang, menawarkan tidurnya di kantor SPBU Pertamina saja atau di masjid.
Di kantor Koramil juga boleh. Kami berjalan-jalan sambil aku berpikir seperti terekayasa dan aku merasa dejavu. Kejadian ini seakan-akan telah pernah terjadi sebelumnya. Ketika aku melihat puskesmas dan pertigaan serta masjid di ujung jalan, tiba-tiba aku mengingat seperti di mimpiku. Gambarannya mirip, hanya saja situasinya yang cukup berbeda karena di mimpi aku itu hanya sendiri, nggak ada satu orang pun, dan akhirnya aku terbangun waktu itu. Dan kali ini aku bersama paman, dan ketika aku masuk musola sholat maghrib di masjid, jemaahnya cukup banyak, sekitar 2 saf. Setelah sholat maghrib, kami kembali ke warung di depan pelabuhan buat makan malam ayam lalapan, 25.000 per porsi. Setelah itu aku sikat gigi lalu mencari masjid terdekat dari warung tersebut buat sholat isya. Di masjid itu aku lihat sunyi, tidak seperti masjid yang satu tadi. Di sini hanya kami berlima, 1 imam, aku dan paman, serta 2 anak-anak jadi makmum. Setelah sholat kami kembali ke warung buat minum kopi susu dan ngobrol. Tak terasa minuman di gelas kami pun habis. Sudah cukup malam, kami pun ke kantor SPBU Pertamina tempat kami menumpang buat menginap, istirahat. Pamanku ke tempat tidur berbaring dan aku melihat serangga, jadi kusempatkan membuat video dokumentasi menambah catatan video serangga yang aku buat. Malam aku ke toko di depan SPBU membeli air minum botol dan sempat aku ngobrol sejenak dengan penjualnya. Kemudian aku kembali ke kantor SPBU itu. Kusempatkan minum beberapa teguk, lalu aku ke kamar mandi buat ambil air wudhu, dan kusempatkan sholat sunnah hajat 2 rakaat, kemudian ke tempat tidur. Tidak begitu lama setelah berbaring aku pun terlelap. Subuh aku bangun buat sholat. Setelah itu aku pergi mandi dan berpakaian yang sama, soalnya pakaian ganti aku di kapal dalam tas. Aku lihat jam, belum jam 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya ke pelabuhan buat berjalan-jalan dan sempatkan buat video dokumentasi. Hari sudah mulai terang. Saya dan paman berjalan-jalan keliling pulau. Dalam perjalanan kami melihat kerang yang dijemur, kelapa yang dibuat kopra, burung maleo, warga yang sedang membakar rumput, anak-anak yang sedang berangkat dan pulang dari sekolah. Aku tidak mendokumentasikannya karena daya baterai cas di kameraku habis.